Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini, saya Nur Rahma Fitri dan dua rekan saya, Mia dan Ninggar, akan menjelaskan atau mereview tentang salah satu jurnal yang berjudul Analisis Penggunaan Metode Half Slab terhadap waktu pelaksanaan pembangunan proyek apartemen Caspian Tower di Surabaya. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Khairul Effendi dan Galih Damar Pandulu pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh para pekerja yang merupakan pendatang berasal dari kota-kota lain membuat kota Surabaya perlu mengembangkan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi tempat tinggal. Tempat tinggal sendiri biasanya divisualisasikan sebagai bangunan rumah, tempat berteduh, dan struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Dengan mengembangkan pembangunan tempat tinggal, maka pendatang maupun penduduk kota Surabaya lebih mudah memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Dari beberapa alternatif, salah satu alternatif untuk masalah ini adalah membuat kompleks perumahan baru dengan memfokuskan pada pembangunan perumahan vertikal. Pembangunan vertikal ini bisa berbentuk rumah susun, kondominium, ataupun apartemen. Poin utama dari pengembangan perumahan vertikal ini guna mempersempit penggunaan lahan, namun memperluas cakupan penduduk yang memiliki rumah tinggal. Dengan penggunaan lahan yang minim, maka lebih banyak perumahan vertikal yang dapat didirikan, serta lebih banyak pula penduduk yang memiliki tempat tinggal yang memenuhi sarana dan prasarana mereka. Salah satu contohnya adalah proyek mixed use dari Grand Sungkono Lagun Surabaya. Grand Sungkono Lagun Surabaya adalah kawasan yang dirancang secara konsolidasi dengan berbentuk bangunan vertikal yang cukup tinggi. Grand Sungkono Lagun Surabaya juga merupakan kolaborasi fungsi lahan yang bersifat campuran atau mixed use. Area yang terdiri dari apartemen, mall, dan perkantoran ini telah memasuki pembangunan tower kedua, yaitu Caspian Tower. Di Dirut PT PP Property Tbk, Taufik Hidayat memaparkan bahwa Tower Caspian ini adalah bangunan vertikal yang terdiri dari 48 lantai dengan 539 unit hunian. Tower setinggi 177 meter ini terhubung langsung dengan Lagun Avenue Sungkono Mall di kawasan GSL. Terfokus pada Caspian Tower ini dirancang dengan menggunakan metode sistem flat half slab untuk pembangunan pada plat strukturnya. Half slab yaitu plat precast yang masih membutuhkan pengecoran lagi atau overtopping. Misalnya, direncanakan plat lantai dengan ketebalan 12 cm, maka digunakan plat precast dengan ketebalan 7 cm dan pengecoran overtopping setebal 5 cm. Penggunaan metode sistem half slab ini bukan semata-mata, namun ada pula beberapa kelebihan dari metode ini, seperti penghematan waktu pekerjaan, mengurangi penggunaan bikistin, dan karena tidak menggunakan bikistin, metode ini juga bisa disebut ramah lingkungan, sebab mengurangi penggunaan kayu dan kondisi proyek akan terlihat lebih bersih. Pertimbangan lainnya antara lain yaitu lebih mudah, lebih efektif, dan serta lebih efisien dalam segi waktu maupun biaya. Dalam pengaplikasian metode ini, layer pertama dibuat terlebih dahulu di area pekerjaan precast, lalu diangkat menggunakan mobile atau static crane untuk melakukan instalasi pada kawasan pengerjaan dan dilanjutkan dengan step selanjutnya, yaitu dilakukan pengecoran pada layer kedua. Dalam jurnal ini, kami juga mengambil intisari dari manpower dan time compression, atau perbandingan dari tenaga kerja dan waktu pelaksanaan. Ketersediaan SDM adalah unsur utama dari bergeraknya suatu organisasi atau tim. Meski begitu, SDM atau tenaga kerja itu sendiri juga bisa dibilang merupakan pengeluaran terbesar dari sebuah operasional perusahaan. Tak hanya dalam segi biaya, banyak dan sedikitnya jumlah pekerja juga berpengaruh pada lama atau lambatnya proses operasional berlangsung loh. Maka, perusahaan konstruksi wajib melakukan proses penghitungan dengan metode yang sering disebut manpower planning atau disingkat dengan MPP agar tepat guna. Jumlah SDM yang tepat kompetensi akan mengarah pada peningkatan produktivitas dalam pekerjaan proyek tersebut. Setelah kami mempelajari dari identifikasi rumusan masalah, kami masuk pada penyimpulan data. Setelah kami mendapatkan data-data, lalu kami masuk pada metode analisa. Metode analisa ini terdiri dari yang pertama, perancangan desain plat precast half slab. Adapun beberapa langkah yang dijabarkan dalam desain plat precast half slab ini. Yang pertama, yaitu menghitung pembebanan dengan kondisi beban yang dipakai sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung rasio penulangan sampai ketemu AS perlu. Kemudian, pilih diameter tulangan.
Selanjutnya yang ketiga, yaitu identifikasi step by step pelaksanaan metode Half-SLAP. Lalu dilanjut dengan langkah selanjutnya, yaitu melakukan perbandingan metode Half-SLAP dan konvensional dari segi waktu dan pelaksanaan dan manpower. Secara umum, produktivitas adalah perbandingan antara hasil kegiatan dan masukan. Dalam konstruksi, pengertian produktivitas tersebut biasanya dihubungkan dengan produktivitas pekerja dan dapat dijabarkan sebagai perbandingan antara hasil kerja dan jam kerja. Dalam proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur selama proses konstruksi dapat dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja, material, dan alat. Setelah melakukan analisis, kami mendapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari perhitungan setiap step by step pada metode Half-SLAP dengan hasil perhitungan kombinasi beban yang berbeda-beda. Dari hasil perhitungan tersebut, maka digunakan pembesian precast Half-SLAP dan pembesian topping in situ menggunakan D10-200 dengan pertimbangan beban paling besar pada saat masa operasional. Lalu ada pula tahapan pelaksanaan metode Half-SLAP pada proyek Caspian Tower. Yang pertama adalah pembuatan cetakan atau molding plat precast Half-SLAP sesuai ukuran shop drawing. Yang kedua adalah permukaan backcasting diolesi minyak backcasting untuk menghindari letakan beton dengan multiplex. Yang ketiga, pasang penulangan Half-SLAP sesuai dengan hasil hitungan D10-200. Tidak lupa juga memasang tulangan hook angkat. Yang keempat, dilakukan pengecoran precast Half-SLAP dengan mutu beton K300. Yang kelima, angkat panel precast dengan spider setelah 24 jam dari pengecoran. Yang keenam adalah pada saat proses install precast, diangkat dengan tower crane dengan alat bantu bernama spider. Yang ketujuh, setelah proses install selesai, perlu diperhatikan sambungan tulangan. Yang kedelapan, dilakukan dengan penulangan topping in situ dengan tulangan D10-200. Yang terakhir, dilakukan pengecoran topping in situ bersamaan dengan pengecoran balok struktur. Setelah tahapan pelaksanaan metode, maka masuk ke dalam tahap perbandingan waktu pelaksanaan dan manpower. Pada pelaksanaan sistem plat lantai konvensional, pekerjaannya meliputi pekerjaan backcasting plat, pembesian, pengecoran, dan kuring. Dalam tahapan ini, kami mendapatkan perhitungan volume lantai 26. Terdiri dari slab type, thick, concrete, area, RFC, dan diameter. Dengan slab type yaitu S1, S2, dan S3 dapat dihitung jumlah hari yang dibutuhkan dengan rumus jumlah waktu yang dibutuhkan adalah volume dibagi jumlah regu dikali produktivitas regu per hari. Pada saat backcasting, kami memerlukan 16 hari. Pada saat pembesian, kami memerlukan 20 hari. Dan pada saat pengecoran, kami membutuhkan 16 hari. Perbandingan waktu pelaksanaan dan manpower pada metode Half-SLAP dan konvensional dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan dari hasil analisis dari pembahasan jurnal ini, ditemukan setiap satu lantai dengan luasan lantai 718,3 meter membutuhkan 46 tenaga kerja dan dilakukan selama 15 hari untuk metode Half-SLAP. Sedangkan dikerjakan dengan metode konvensional membutuhkan 67 tenaga kerja dalam 28 hari. Kesimpulan dari review jurnal ini adalah, dari hasil analisa, metode precast Half-SLAP lebih efisien jika dibandingkan dengan metode konvensional dari segi waktu pelaksanaan dan manpower. Metode Half-SLAP lebih cepat 13 hari dalam penyelesaiannya per lantainya, sedangkan untuk manpower lebih hemat 21 tenaga kerja setiap lantainya. Metode precast Half-SLAP dapat membantu mengurangi waste material reflect untuk backcasting plat di lapangan karena berfungsi sebagai working platform pada pekerjaan plat lantai. Pengerjaan review jurnal ini didukung oleh beberapa daftar pustaka yang tercantum pada makalah, juga beberapa video yang saya ambil dari beberapa channel yang ada di YouTube. Salah satunya adalah Raja Drone ID, Sky Vivo ID, Sobat Property, Z Traver dan Film Production, Abimas Justin, dan juga PT PP Property Tbk. Sekian review jurnal dari jurnal analisis penggunaan metode Half-SLAP terhadap waktu pelaksanaan pembangunan proyek apartemen Caspian Tower Surabaya. Kami, Rahma Fitri, Mia Sofiatus, dan Ninggar Shiva, pamit undur diri.